Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Afwan Ramadan dari kelas 10-12. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi PJOK kelas 10 semester 2. Yang pertama ada lari jarak pendek, yang kedua renang gaya dada, yang ketiga lompat jarak jauh, dan yang terakhir kebugaran jasmani. Langsung saja ke materi penjelasannya. Oke, yang pertama ada lari jarak pendek. Lari jarak pendek juga dikenal sebagai sprint, adalah cabang olahraga atletik di mana pelari berusaha untuk mencapai garis finish dalam waktu secepat mungkin. Jarak yang biasa digunakan dalam perlombaan lari jarak pendek adalah 100 meter, 200 meter, dan yang terakhir 400 meter. Teknik dasar lari jarak pendek ada 3. Yang pertama, start atau permulaan. Start jongkok. Teknik start terbagi menjadi 3, yaitu bersedia, siap, dan ya atau bunyi peluit start. Aba-aba bersedia. Pelari jongkok dengan satu lutut menyentuh tanah, tangan di belakang garis. Start. Aba-aba siap. Pelari mengangkat pinggul lebih tinggi dari bahu, berat badan condong ke depan. Aba-aba ya. Pelari mendorong tubuh ke depan dengan kuat dari kaki belakang. Yang kedua ada gerakan lari. Posisi tubuh, gerakan lari, posisi tubuh. Tubuh sedikit condong ke depan dengan dada terbuka. Gerakan lengan, ayunan lengan yang kuat dan ritmis. Siku membentuk 90 derajat. Gerakan kaki, langkah panjang dan cepat. Tumpuan pada bagian depan telapak kaki. Yang ketiga atau yang terakhir ada fase sprint, akselerasi. Fase awal setelah start, pelari mempercepat kecepatannya. Kecepatan maksimal, fase ketika pelari mencapai kecepatan tertinggi dan berusaha mempertahankannya. Finishing, fase akhir mendekati garis finish, pelari menambah kecepatan dengan dorongan terakhir. Larangan dalam lari jarak pendek, yang pertama ada false start. Mulai start sebelum aba-aba ya atau peluit start berbunyi. Yang kedua, lari di luar jalur. Pelari harus tetap ada di jalurnya masing-masing karena bisa menyebabkan didiskualifikasi. Yang ketiga, mengganggu pelari lain. Menghalangi atau mengganggu pelari lain selama lomba bisa menyebabkan didiskualifikasi. Yang keempat, penggunaan doping. Penggunaan obat atau zat terlarang untuk meningkatkan performa. Lari jarak pendek memerlukan kekuatan, kecepatan, dan teknik yang baik untuk mencapaikan hasil yang optimal. Oke, yang kedua ada renang gaya dada. Renang gaya dada adalah salah satu gaya renang yang paling populer. Dalam gaya ini, perenang bergerak dengan posisi dada menghadap ke permukaan air dan kedua lengan bergerak simetris dari depan ke belakang. Sementara kaki menendang ke luar dan kemudian kembali bersama. Teknik dasar renang gaya dada, yang pertama posisi tubuh. Tubuh harus dalam posisi horizontal dengan sedikit kemiringan kepala menghadap ke depan. Yang kedua, gerakan tangan. Kedua tangan bergerak simetris dari posisi di depan kepala, kemudian dibuka ke samping dan ditarik kembali ke depan dada. Yang ketiga, gerakan kaki. Kaki ditarik ke arah bokong dengan lutut terbuka, kemudian ditendang keluar dan ditutup kembali. Yang keempat, pernapasan. Pernapasan dilakukan setiap kali tangan menarik ke belakang dengan mengangkat kepala untuk mengambil udara. Dan yang terakhir, koordinasi. Gerakan tangan dan kaki harus sinkron untuk menjaga keseimbangan dan kelancaran gerakan. Larangan dalam renang gaya dada ini, yang pertama, gerakan kaki alternatif. Kaki harus bergerak secara bersamaan dan simetris. Tidak boleh bergantian seperti dalam gaya bebas. Yang kedua, posisi tubuh. Tubuh harus selalu dalam posisi mendatar dan menghadap ke bawah, tidak boleh terlalu banyak berputar atau menggoyangkan pinggul. Yang ketiga, gerakan lengan. Lengan harus bergerak secara bersamaan dan keluar dari air secara bersamaan. Tidak boleh ada gerakan alternatif atau asimetris. Yang keempat, pernapasan. Kepala harus berada di atas air selama pengambilan napas, tidak boleh terlalu lama berada di dalam air.
Penting untuk mematuhi teknik dan larangan ini untuk memastikan renang gaya dada dilakukan dengan benar dan efisien. Oke, yang ketiga ada lompat jauh. Lompat jauh adalah salah satu cabang olahraga atletik di mana atlet berusaha melompat sejauh mungkin dari titik awal setelah berlari secepat mungkin. Tujuannya adalah mencapai jarak terjauh di udara sebelum mendarat di bak pasir. Teknik dasar lompat jauh ini yang pertama ada awalan, berlari dengan kecepatan tinggi menuju papan tumpuan. Yang kedua tolakan, menumpu dengan satu kaki pada papan tumpuan untuk menghasilkan lompatan. Yang ketiga ada melayang, mempertahankan posisi tubuh di udara untuk mencapai jarak yang maksimal. Yang keempat pendaratan, mendarat di bak pasir dengan kaki terlebih dahulu dan menghindari jatuh ke belakang. Oke, larangan lompat jauh. Lompat jauh ini yang pertama awalan. Untuk larangannya, tidak boleh memperkecil atau memperlambat langkah kaki. Untuk melakukan tolakan, telapak kaki harus pas dalam papan tolakan tersebut. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, yang ketiga itu melayang. Tangan harus diputar. Kalau tidak diputar, itu tidak sah. Dan yang terakhir, untuk pendaratan tidak sah kalau misalkan tidak seimbang. Jadi harus seimbang. Yang terakhir, kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kondisi fisik optimal yang memungkinkan seseorang melakukan aktivitas sehari-hari dengan efisien tanpa merasa kelelahan berlebihan serta memiliki energi cadangan untuk kegiatan mendadak. Komponen dalam kebugaran jasmani yaitu ada kekuatan, yang kedua daya tahan, yang ketiga kelincahan, yang keempat kecepatan, dan yang terakhir keseimbangan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk materi PJOK semester 2 kelas 10 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.